Selamat datang di Deep Dive Podcast kita bersama Wima dan Anissa. Kali ini kita akan bahas seorang driver ojek online yang tewas tertindas kendaraan aparat saat terjadi demo di Jakarta, yang menyebabkan demo solidaritas di berbagai kota besar di Indonesia. Seperti apa bahasannya? Ayo kita ikuti bersama. Selamat datang di Deep Dive kita. Hari ini kita coba bongkar satu peristiwa yang getarannya terasa banget ya. Kematian seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, akhir Agustus 2025 lalu di Jakarta. Iya, sebuah tragedi yang jadi sorotan nasional. Sumber kita ini laporan analisis yang cukup mendalam, mencoba mengurai apa aja sih yang jadi penyebab dan dampaknya. Misi kita, ya memahamilah kenapa satu insiden ini bisa sampai meledak begitu rupa. Dan apa artinya buat Anda, buat kita semua. Oke, kita mulai aja ya. Yang menarik dari awal itu, dari sumber ini kelihatan banget gimana tragedi personal ini cepat banget jadi simbol. Bukan lagi sekedar soal Afan, tapi jadi cerminan isu yang lebih gede. Isu apa tuh? Ya, soal ketidakpuasan ekonomi, terus ketegangan politik yang udah ada, sampai krisis kepercayaan ke institusi. Nah, itu yang bikin jadi, eksplosif. Oke. Mari kita urai dari pemicunya dulu deh. Kamis malam ya, 28 Agustus 2025, di Pejompongan, Jakarta Pusat, Afan Kurniawan usianya masih muda banget, 20 atau 21 gitu. Iya, sekitar segitu. Tewas. Dan yang bikin miris, terlindas kendaraan taktis Brimob, Rantis itu, pas lagi ada demo dekat situ. Gimana ceritanya dia bisa terlindas? Dia ikut demo? Nah, menurut laporan dan saksi mata, Afan ini justru lagi berusaha menghindar, Rantisnya malah melaju kenceng ke kerumunan, terus ya itu, melindas korban. Aduh, terus Rantisnya gimana? Dilaporkan tancap gas setelah kejadian. Afan meninggalnya di RSCM. Di lokasi kejadian, kemarahan massa langsung pecah. Beritanya final cepet banget. Respon instansi gimana waktu itu? Kapolri, Pak Listio Sigit, langsung ke RSCM malam itu juga. Minta maaf ke keluarga. Itu langkah cepat sih. Tapi yang juga nggak kalah heboh ya, solidaritas ojolnya itu. Oh iya, yang konvoi ribuan itu ya? Betul. Ribuan pengemudi nganter jenazah ke TPU Karet Bifak. Itu bukan sekedar iring-iringan biasa, tapi udah kayak, ya semacam pernyataan sikap lah. Dan rasa duka itu cepet banget berubah jadi kemarahan yang lebih besar ya? Iya, dari duka jadi marah. Nggak lama, markas Brimob di Kuitang itu sempat dikepung massa sampai dini hari. TNI sampai turun tangan juga kan? Dan nggak cuma di Jakarta ternyata, api protesnya nyebar kemana-mana. Persis. Di Solo ada laporan kerusuhan di Manahan, terus lempar ke markas Brimob. Di Sumatera Utara, demo di depan DPRD. Makassar juga, kantor DPRD dibakar kabarnya. Sampai ke Bandung juga ya? Aset MPR dibakar. Gila, skalanya jadi nasional gini. Iya, nasional. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kematian satu orang ini, Afan, yang katanya tulang punggung keluarga, bisa punya daya ledak sebesar itu? Apa analisisnya? Analisis dari sumber kita nunjukin kematian Afan ini jadi semacam legitimasi moral. Dia kan pekerja biasa, bukan bagian dari demo itu, jadi dilihat sebagai korban tak bersalah dari sistem. Jadi kayak martir gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini jadi katu pelepas buat banyak kelompok yang udah lama nahan frustrasi soal ekonomi, soal politik. Solidaritas ojolnya itu jadi wadah kemarahan yang lebih luas lagi. Oke, ini ngebawa kita ke akar masalah yang ternyata, berlapis ya. Nggak sesimpel insiden di jalan. Tepat sekali. Pertama, emang udah ada bara di komunitas ojol sendiri. Ini isu lama, dari 2017-an lah. Pendapatan turun, driver makin banyak, potongan komisi aplikator tinggi banget, bisa 30%. Belum lagi soal suspend akun yang katanya sering sewenang-wenang itu ya? Nah, itu juga. Jadi komunitas ini udah punya keresahan laten yang gampang banget kesulut gitu. Terus kejadian ini pas momen politiknya juga lagi agak panas ya. Ada isu tunjangan DPR yang gede itu. Betul. Ditambah ada pernyataan politisi, kayak Ahmad Sahroni soal orang tolol sedunia tentang seruan bubarkan DPR. Itu kan mancing banget. Jadi kematian Afan ini kayak puncak gunung es gitu? Bisa dibilang gitu, kematian pekerja biasa, bukan demonstran. Di tengah isu elit politik dan keresahan ekonomi, itu jadi simbol kematian kepercayaan publik. Korban sistemik lah istilahnya. Ditambah lagi mungkin ada catatan sejarah soal penanganan demo oleh aparat ya, kayak pas Omnibus Law 2020. Iya, sumber kita juga menyoroti itu.
Ada kesan impunitas atau penanganan hukum yang kurang transparan di masa lalu. Jadi tragedi Afan ini kayak titik didihnya gitu, akumulasi. Dengan ledakan sebesar ini, gimana respon institusi negara? Pemerintah, Polri. Pemerintah, lewat Presiden Prabowo dan Kapolri, langsung janji usut tuntas, transparan, sanksi tegas. Ada jaminan juga buat keluarga korban. Itu langkah awal yang penting. Tapi publik percaya gitu aja. Nah, itu dia. Tuntutan publik kan jelas, adil, transparan, tanpa bela korps. Itu nunjukin skeptisisme yang dalam. Mereka nunggu bukti nyata, bukan cuma janji. Di sini peran lembaga independen kayak Komnas HAM jadi penting banget ya. Sangat penting. Komnas HAM langsung turun tangan, memeriksa anggota BRIMOB yang terlibat. Kompolnas juga. Ada juga pernyataan kayak dari Pak Mahfud MD soal posisi aparat yang terjepit. Mungkin coba ngasih perspektif ya. Tapi intinya tetap akuntabilitas ya. Intinya di situ, akuntabilitas yang dituntut publik. Menariknya, dampak kerusuhan ini sampai ke ekonomi juga ya. Ya, ini nggak bisa diabaikan. Analis pasar kayak Ibrahim Aswabi yang dikutip sumber kita, nyatet ada sentimen negatif, rupiah sempat goyang, IHSG juga terkoreksi. Jadi bukti nyata ya kalau stabilitas sosial politik itu ngaruh banget ke pasar, ke ekonomi. Ngaruh banget. Ini pengingat kalau dua hal itu erat kaitannya. Secara politik kita juga lihat ada pergeseran fokus ya. Isu tunjangan DPR kayaknya agak tenggelam. Iya, tergantikan sama tuntutan akuntabilitas, isu kemanusiaan. Terus muncul juga aliansi-aliansi spontan. Ojol, BEM, elemen masyarakat lain, nuntut keadilan dan reformasi. Jadi kalau kita rangkum nih, kematian Afan Kurniawan ini bukan sekedar insiden biasa ya. Jauh dari itu. Ini kayak jendela yang tiba-tiba kebuka lebar, nunjukin retakan di fondasi sosial kita. Soal ekonomi pekerja informal, soal komunikasi politik yang buntu, sampai hubungan negara dan warga yang penuh curiga. Respons cepat pemerintah dan janji keadilan itu memang langkah awal. Tapi seperti yang diurai sumber kita, akar masalahnya ini struktural. Dalam banget. Betul. Tantangannya ya, gimana memastikan momentum ini nggak nguap gitu aja? Harus jadi pendorong perbaikan nyata. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan ya. Melihat dalamnya luka dan kuatnya tuntutan perubahan pasca tragedi ini, langkah konkret apa sih yang menurut Anda paling krusial? Biar siklus kekecewaan dan kekerasan kayak gini nggak terus berulang lagi ke depan. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.